You are beautiful, beautiful, beautiful. Gendut sekali. Saya mau operasi plastik saya kapan nih? Buat kalian ketawa-ketawa saja bilang saya gendut-gendut. Buat kalian ini, jangan hanya ketawa-ketawa nonton acara ini. Ingat, like, comment, subscribe, aktifin loncengnya karena gratis. Kalian melakukan ini untuk mendukung anak-anak NTT. Jangan lupa itu. Baju keren kan? The Lesti dari Timur. Jangan lupa nonton. Kebutuhan estetika tidak ada namanya batas atau tidak, tergantung dari klien itu sendiri. Kalau misalkan wajah yang salah, kita perbaiki di posisi lain. Oh, berarti saudara setuju dong Kalau dengan misalkan operasi tidak, plastik? good looking kalau ujungnya kematian. Annyeonghaseyo 여러분, Herman Agung Nimida. Kamsahamnida. Welcome back to BBC BNS Battle Club. Kembali lagi dengan gua Agung di sini. Pastinya hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget dan kekinian ya. Love buat kalian semua yang sudah nonton, dan saya tidak sendiri, sudah bersama dengan dua orang anak muda. Kita kenalan dulu nih. Ya, kita kenalan dulu dari yang cowok dulu deh. Biasa cewek terus nih, cowok dulu. Oke, kalau saya nama Christopher Sudaman, biasa disapa itu, panggilan lebih asiknya itu Idaman, singkatan dari itu Daman. Pria-pria idaman. Kamu namanya seperti tim bapak kreatif kita bapak editor kita nih, namanya Ito juga nih. Pria-pria idaman Emang emang. itu juga ganting-ganting. Ya baik, kita skip. Silahkan. Hai everyone, nama saya Putri Kanci. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Tendana. Biasa dipanggil Baik. Biasa dipanggil apa? Putri. Putri. Biasa dipanggil Putri ya. Oke. Kita akan membahas sesuatu yang fenomenal ini tuh udah ada dari abad ke-8 nih, ya. Of course. Lama sekali nih. Dan berkembang terus sampai di tahun 1960. Ini penyelidikan dari tim kreatif ya. Tahun 1960 ini mendunia gitu, membooming, dan di tahun 1961 ada seorang dokter ya, bukan dokter lah. Dia sebelum itu belum dokter. Jadi waktu itu dia terbang ke Amerika untuk belajar yang namanya operasi plastik. Dan akhirnya dia buka di negara Korea, yaitu operasi plastik. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya praktek operasi plastik. Menurut kalian berdua nih, ya, menurut anak muda NTT ini, kuliahnya di mana? Di Fakultas Hukum Undana. Hidup Undana. Kamu? Fakultas Hukum. Hukum Undana juga, luar biasa ya, ini teman Eto semua ya. Baik, menurut kamu praktek dari operasi plastik ini kamu gimana? Oke, kita lihat dari perspektif, soalnya kalau kita bawa perspektif medis itu sudah terlalu jauh ya, Kak. Oke, di sini saya melihat bahwa operasi plastik itu sudah menjadi tren global gitu, Kak. Yang sudah masuk bukan hanya di Indonesia saja, tapi di negara-negara lain juga seperti yang Kak bilang. Seperti yang saya udah bilang tadi. Berarti Yes. dalam kalau kita singkat bahwa kamu setuju. Of course, saya setuju dengan operasi plastik itu. Silakan sendiri. Bapak Idaman. Ini pemikiran cukup berat ya kalau Iya. setuju. Karena pengertian dari operasi plastik itu sendiri kan untuk memperbaiki segala suatu jenis anggota tubuh yang rusak. Tetapi sekarang yang terjadi bukan memperbaiki yang rusak, tapi kayak semacam, kalau menurut saya itu merusak lagi menurut saya. Lebih merusak lagi. Baik, kita sudah menemukan mereka sudah berdiri di mana. Kita sudah tahu, kalian yang nonton pasti juga tahu mereka berdiri di mana. Dan nanti di segmen kedua kalian akan melihat mereka pakai baju seperti apa. Seperti biasanya, jangan kemana-mana. Tetap di BBC. Agung Nidayirben. Kembali lagi di BBC BNS Battle Club. Mereka sudah berganti pakaian, ada pro, ada kontra. Lelaki idaman luar biasa. Tepuk tangannya mana? Penonton kita ada 5.000 orang hari ini ya. Yes. Kita akan berbicara kembali mengenai operasi plastik nih. Iya. Dari tim pro nih. Kita Iya. mau coba tanya dari tim pro dulu nih. Kamu kan suka K-pop ya? Of course. Suka ya, banget? Kak, suka. Suka banget ya. Nah, kita tahu bahwa mereka itu para idol itu melakukan yang namanya praktik operasi plastik. Yes. Nah, dan kita tahu juga bahwa ada operasi plastik itu yang tidak aman. Nah, menurut kamu sendiri gimana tuh tentang hal ini?
Oke, mungkin kalau misalnya gagalnya operasi plastik itu sendiri bisa mengubah stereotip masyarakat gitu, kayak pandangan mereka menjadi buruk gitu tentang operasi plastik itu sendiri, Kak. Oke. Padahal kalau misalnya dalam istilahnya itu ada namanya kebutuhan estetika atau kebutuhan kecantikan, Kak. Yang dimana di sini di situ para praktik medisnya itu mereka menambah kualitas jaringan tubuhnya, Kak. Mungkin misalnya mereka ingin membuat wajah mereka lebih simetris lagi atau hidung mereka lebih mancung lagi. I think it's totally fine selagi kalau misalnya itu dengan tujuan untuk entertain, Kak, atau misalnya tujuan untuk lebih confident lagi di tatanan sosial kita gitu. Oke nih. Nah, dari kamu sendiri mengenai pernyataan dia mengenai bahwa amannya itu katanya supaya lebih estetik mukanya, itu gimana? Ya kalau alasannya seperti itu menurut saya tidak setuju. Why? Karena menurut saya itu pandangan orang terhadap seseorang itu berbeda. Kalau misalkan hanya dari kecantikan itu pemikiran orang Ya, yang well, itu hanya memiliki nafsu menurut saya ya. Kalau misalkan itu. yang lihat perempuan dari Disclaimer. kecantikan Hanya saja. asumsi saudara Gitu. pria idaman. Ya, pria Tapi idaman. Anda kan pasti tertarik dari seorang wanita kan dari melihat dia. Yes. No, kalau saya tidak. Oh, Saya baik. kepada Oke. kecerdasan cara berpikir. Oh, baik. Let's be Melihat clear, cerdas guys. atau tidak ya. Baik, semoga kamu punya teman-teman banyak di luar sana ya. Oh, tapi dia berkata bahwa istilahnya itu tuh aman saja ya. Yes. Aman saja sebenarnya. Ya, kalau soal pernyataan dari dia tadi aman. Iya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan narkoba juga itu aman. Kalau misalkan sesuai takarannya. Iya. Tapi kalau sudah melebihi batasnya akan ada yang akibat-akibat yang lebih fatal kayak Kak, kerusakan dalam operasi seperti plastik itu sendiri, kebutuhan estetika tidak ada namanya batas atau tidak. Tergantung dari klien itu sendiri. Mereka ke dokter, mereka konsul. I wanna fix my nose gitu misalnya. Tetapi gitu. begini, Ada ketika kita sudah dokternya konsul, sendiri. walaupun sudah konsul tapi dampaknya itu kan kena ke kita. Kalau misalnya kita Well, adanya sebelum itu kerusakan kita pada harus make wajah. sure. Baik. Coba Kita dari harus tim make pro sure. dulu jelaskan Oke, bagaimana kita yang harus tadi. make sure dulu. Misalnya treatment plastic surgery yang kita akan jalani ini aman tidak sih? Atau misalnya ada efek sampingnya tidak sih untuk tubuh kita? Yeah. Atau dalam recovery-nya atau pemulihannya itu sendiri, Kak. Kita menjalankan proper yang dijalankan oleh dokter, instruksi dari dokter itu sendiri kita jalankan dengan baik. Well, let's see kan, kayak seperti yang Kakak bilang tadi, ada K-pop. Mereka sekarang bisa menjalankan tugas mereka sebagai seorang idol gitu. Tadi yang saudara itu bilang kalau misalnya, oh saya tidak melihat perempuan dari segi physical look-nya itu sendiri. Tapi kita lihat bagaimana di tengah-tengah masyarakat mereka sudah membentuk beauty standarnya sendiri gitu, Kak. Itu sendiri. Yang itu makanya kayak mindset orang-orang sudah didoktrin kalau misalnya standar kecantikan itu harus putih, harus mancung. Well, that's the problem, Kak. Berbicara soal beauty standard tadi. Iya. Beauty standard menurut orang itu menurut saya berbeda. Memang Ya, berbeda-beda, kalau misalnya begini, tetapi orang pada berpenampilan di umumnya, depan orang itu asli. berbeda. Biarkan tim Ibu Putri, Oke, silakan. biarkan pria idaman ini bicara. Sorry. Karena pandangan dari kami seorang laki-laki idaman itu kan Iya. melihat perempuan itu kan Laki-laki idaman di luar sana. harus melihat cantiknya itu dari mana. Oh, cantik. Standar kecantikan menurut kami laki-laki idaman itu kecantikan itu bukannya dari fisik. Saya tahu kayak Tapi- dari matamu. Karena jujur saya dulu punya pengalaman. Iya. Saya lebih mengasah fisik daripada mengasah cara berpikir. Tapi setelah melalui proses fisik saya itu kayak semacam saya menjadi bawahan dari orang-orang yang lebih punya Makanya cara kamu berpikir. punya sudut pandang bahwa mendingan tidak usah. Kita lebih bukan tidak usah, tetapi kalau misalkan prakteknya berlebihan, semacam adanya kerusakan. Berarti kamu terima tapi asalkan prakteknya tidak berlebihan. Iya. Yes, kalau alasannya itu Dia tidak konsisten. kalau dengan alasannya itu untuk statementnya, memperbaiki Pak. kerusakan Iya. karena Anda kecelakaan. tidak konsisten dengan statementnya. Di Bukan mana? begitu, Di Ibu, situ begini. saya bisa mengambil kesimpulan. Kalau misalnya Ya, silakan, Bung Sulham. saudara Aja. sangat setuju dengan Saya terangkan, saya eksistensi terangkan. operasi Ya, plastik. saya terangkan. bedak Biarkan kecantikan. Bapak idaman ini menjelaskan. Oke, Bagaimana tuh? Saya terangkan. Kita lihat dari pengertian operasi plastik sendiri. Iya. Yes. Saya rasa saudara Putri sudah membaca apa yang dimaksud dengan operasi plastik. Iya. Memperbaiki anggota tubuh yang rusak karena kecelakaan. Iya. Kita ambil poinnya. Seharusnya Ini ya. ya. Karena kita lihat sekarang ini bukan memperbaiki yang rusak lagi. Menambah. Makanya saya bilang di statement awal tadi ini semacam merusak lagi jadinya. Merusak Oh. ciptaan Tuhan pada Oh, saat justru dia lebih cantik. merusak. Padahal dia cantik tapi dia merasa diri tidak cantik.
Well, Kak, bisa Yes. dilihat dari pengertian dari kebutuhan estetika itu sendiri. Yeah. Kayak misalnya begini, kalau misalnya kita ke lingkungan sosial nih, Kak, Yeah. kita memiliki kayak something on our face that we really insecure Kayak about. misalnya tompel Iya, misalnya. that's right. Ada tompel, Kak. Terus sampai di tatanan lingkungan sosialnya dibilang kayak dibully, dapat Yeah. body shaming, dan itu Yeah. juga berefek atau berdampak dengan self secure seseorang Yeah, gitu, Kak. psikologi dia juga ya. Yes, makanya dari situ untuk dia lebih confident lagi ya the right thing to do ya Oh, operasi salah. operasi plastik. Penanaman mental seperti itu sangat buruk. Iya, menurut saya. beda, Karena saudara. begini. Beda. Untuk Beda melakukan kondisi operasi mental plastik saudara sebentar, dan sebentar. orang dibutuhkan lain. Maybe dibutuhkan everyone biaya can yang, deal with bullies. Saya okay? terangkan, kalau misalkan video yang kita bahas hari ini Ya. ditonton oleh anak kecil misalkan, Ya. ini penanaman mental seperti ini salah menurut saya. Oke, penanaman mental. Karena mereka akan berpikir seperti ini, oh saya jelek, oh nanti tinggal operasi plastik aja, Ah. gitu ya. Well, Karena let's mereka see. tidak akan menanam mental Okay. untuk saya lebih mengasah cara berpikir aja deh daripada lebih kepada kecantikan. Karena kecantikan kalau misalkan saya bicaranya bagus, public speaking bagus, orang bilang, oh cara berbicara cantik. Oke, Yeah. disclaimer, Ya, disclaimer, Kak. I just want to say that tidak semua orang tuh berpikir rasional seperti saudara itu. Gitu. Mungkin ada orang-orang yang begini, oh misalnya kamu nih, saya analogikan nih Kak, satu orang ini dia sangat berbakat, dia still really talented. Misalnya di dunia entertain lah, seperti bernyanyi gitu, dia memiliki suara yang indah, tetapi orang-orang kayak menginginkan berekspektasi bahwa penyanyi itu yang harus cantik gitu. Yang mau didolak lagi juga itu kebutuhan masyarakat gitu. Mereka ingin melihat apa yang mereka ingin lihat gitu Kak. Istilahnya seperti itu Kak. Jadi mendukung ya. Iya, tadi saudara itu mengatakan kalau misalnya, oh bagaimana nih kalau anak-anak menonton? Well, tidak semua orang itu bisa deal with bullies, Kak. Tidak semua orang gitu. Baik. Mungkin ada beberapa orang yang kayak dibully, oh it's okay, it's my body, I love myself. Tapi Iya, ada beberapa orang ya, yang atau tidak bisa kelompok. gitu, Kak. Ya. Kalau misalkan gini, alasan Baik. Sebentar. Ya. Supaya kita jangan terlalu melebar dan Yes. lain sebagai hal, saya mau langsung nanya dulu nih ya. Nanya dulu, ini saya baca aja supaya jangan salah nih. Salah satu alasan umum ya, tujuan seorang melakukan operasi plastik adalah meningkatkan rasa percaya dirinya. Ya, ini pernyataannya nih. Bagaimana kamu menanggapi pernyataan ini? Tadi kita sudah sempat singgung sedikit nih. melihat dari pernyataan itu sudah lari jauh atau berbanding terbalik dengan arti dari kata operasi Kepercayaan plastik. diri. Atau apa? Karena operasi plastik itu kan memperbaiki, tapi Iya. kalau sudah meningkatkan kepercayaan diri, menurut saya itu poin paling 20% dari cara untuk meningkatkan percaya diri. Hanya 20%. 20% cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, kalau misalkan kita berpublic speaking, tidak harus Ya. cantik. Menjadi seorang penyanyi tidak harus cantik. Banyak penyanyi di luar sana. Mereka tidak mengadakan kecantikan, tetapi Ya. apa? Skill menyanyi mereka itu yang tingkatkan, Yang bukan diasah kecantikan. ya. Yes. Ya, itu kan penyanyi. Ya kan? Tapi Yes. kalau seorang model, Yes. ya misalnya dia model kan misalnya tiba-tiba ada tompel atau apa yang mungkin harus dihilangkan. Tetapi itu kita lihat, kalau misalkan model, Ya. banyak beberapa model yang sebenarnya tubuh mereka itu sudah bagus. Ya. Setelah masuk dunia model mendapatkan uang yang banyak, mereka merasa tidak ada puasan dalam diri. Jadi mereka operasi plastik. Jadi setelah mereka operasi plastik, mereka kembali ke bentuk semula atau bahkan terjadi Kak, kerusakan disclaimer, Kak, Ya, disclaimer. terjadi kerusakan. Seseorang yang tadi saudara itu bilang kayak misalnya model mereka tidak puas dengan physical mereka. Seperti yang saya bilang tadi, Kak. Ya. Kita analogikan nih. Misalnya media, mereka menampilkan kalau misalnya iklan produk Ya. kecantikan. Yang mereka tampilkan apa, Kak? Orang yang cantik, orang yang putih, dan Betul. tentu saja pada masyarakat juga didoktrin gitu. Doktrin, oh berarti cantik harus ramping, cantik harus putih gitu. Nah, yang perlu diubah di sini adalah sistem marketing dari media itu sendiri, Kak. Mungkin saja mereka bisa mengambil orang-orang misalnya iklan sampo nih pakai orang yang berambut keriting. Of course, it's possibly can happen, Kak. Baik. Gitu. Pertanyaan selanjutnya buat kamu bahwa berarti orang-orang yang melakukan operasi plastik ini mereka nggak percaya diri dong. Yes. Mereka percaya diri. Oke, begini. Tingkat confidence atau self love orang itu berbeda-beda, Kak. Oke. Misalnya begini, Kak. Misalnya saya sekarang sudah cukup confident lah dengan saya punya fisik yang sekarang. Yeah. Tapi mungkin di luar sana nih mereka sudah cantik, tapi mereka merasa kayak, kok ada yang kurang ya gitu. Ya justru itu. Mereka Harus- bercermin, yang kita wait. tingkatkan itu rasa Hold percaya on, dirinya, hold on. bukan kecantikan. Mereka bercermin. Mereka Gitu maksud bercermin. saya. Ya, seharusnya kan. Seharusnya kan yang ditingkatkan itu rasa Akhirnya kepercayaan dirinya. kan dia jadi lebih kayak Semacam tidak
tidak menerima Well, Kak, dirinya. kebutuhan estetika atau kebutuhan kecantikan itu sangat mempengaruhi tingkat percaya diri seseorang, Kak. Begitu. Misalnya kita melihat ke cermin nih kayak, oh, I look so good gitu. Misalnya dia sudah melakukan Berarti treatment benar operasi dong, plastik. benar dong. Orang yang melakukan operasi plastik adalah mereka tidak percaya diri. Mereka tidak percaya diri karena pandangan sosial orang-orang terhadap mereka, Kak. Misalnya begini, Kak. Oke. Misalnya ada satu orang nih, mereka pesek gitu. Terus tiba-tiba bilang kayak, ih pesek. Padahal mereka juga sebelumnya tuh mereka kayak percaya diri. Kalau gitu. misalkan kita seperti yang dikatakan Saudara Putri, bercermin. Kita lihat ke cermin. Kita lihat cermin. Apa yang tidak bagus? Kalau misalkan wajah yang salah, kita perbaiki di posisi lain. Oh, berarti saudara setuju dong Kalau dengan misalkan operasi tidak, plastik? Karena bukan. saudara bilang Kalau misalkan wajahnya yang salah, Oke, berarti cara that berpikirnya makes yang berubah. sense, oke. Kayak gitu kan? Kalau misalkan gini, kita bercermin nih. Oh, muka saya tidak bagus nih. Bagaimana supaya saya bisa menarik perhatian orang? Cara berpikir saya. Berarti yang diubah Oke, cara berpikir saya. contohnya Cara berpikir bukan untuk menyimpang mengoperasi itu. ya, Nah, bukan mengoperasi. bukan merubah Makanya saya bilang estetika tadi, tadi. itu hanya 20% dari cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. It's totally wrong, Kak. Karena misalnya begini, Kak, kita tuh melihat sekarang ini masyarakat tuh melihat kayak misalnya semua itu serba beauty privilege gitu. Iya. Semua itu serba harus good looking apapun itu, Kak. Jadi misalnya looking sekarang kalau ujungnya yang kematian harus itu diubah bobrok adalah menurut saya. mindset. Karena begini, Yang saudara, harus Bagus nih, diubah bagus. adalah Coba mindset ngomong. seseorang, Sebentar, gitu. sebentar. Apa tadi? Good looking kalau ujungnya kematian. Bagaimana menurut saudara? Good Oh, looking bisa ujung good kematian. looking berujung kematian. Well, Yeah. let's see, kita lihat gitu. Nah, Well, let's see, kita lihat kalau misalnya orang yang menginginkan cantik itu berujung kematian, ya mungkin itu kita singgung ke malpraktiknya itu sendiri, Kak. Begitu. Ya justru itu adanya malah praktik itu makanya kami merasa tidak Well, setuju ada dengan juga operasi itu plastik sudah yang berlebihan. 100% sukses, guys. Karena begini, gitu. kemungkinan besar saudari Putri adanya penipuan. Iya. Adanya penipuan. Well, Kayak misalnya ya, kalau operasi sebelumnya- plastik itu bisa sebelumnya saja orang melakukan operasi membuat plastik, mereka atau harus meniru riset wajah lebih seseorang dahulu. untuk melakukan tindak pidana. Iya. Ya kan? Baik. Oke, kita ngomong tidak pidana. Iya, sebentar. Apakah saya harus Nanti orang bicara? hukum ya. Saya tahu kalian berdua ini orang hukum ya. Pertanyaan buat kamu ada punya kemauan untuk kedepannya melakukan operasi Sepertinya plastik? mau deh. If I have enough money, why not? Gitu. Ah gitu. Ah, Kira-kira karena- bagian apa yang mau dirubah? Saya ingin implan rambut, Kak. Soalnya rambut saya agak tipis gitu. Oh. Jadi saya kurang percaya diri. Jadi tiap hari cut rambut terus. Ya, mau lepas seharusnya rambut juga. Putri itu kalau misalkan menurut saya, Iya, itu menurut kamu saya, gimana nih? menurut saya Putri itu cantik loh. Enak. Baik, habis ini mereka akan tukar nomor WA ya. Gitu ya. Rambut-rambut ini kan keaslian Ikat- orang ikat ya. timur ya. Khas orang Khas timur. NTT ya. Ketika mukanya Putri yang kayak kecina-cinaan campur Kecina-cinaan baik. ke Korea-Koreaan campur Iya, ke campur Korea-Koreaan gitu ya. dikolaborasi dengan rambut ala timur ya. Iya, harusnya jadi bagus ya perpaduan yang sangat menarik Well, sekali. saya tidak bilang mengubah bentuk rambut saya, tapi menambah volumenya karena volume tipis rambut ya, saya. karena tipis. Yes, Baik, that's right. baik. Itu yang akan dilakukan ya. Yes, Pertanyaan if I have enough untuk money. tim kontra nih ya. Kan istilahnya kita tahu bahwa operasi plastik ini dilakukan juga untuk mendukung entertain atau pekerjaan seseorang. Misalnya dia penyanyi, makanya dia rubah bentuk rahang pipi mungkin atau hidung biar tambah mancung dan lain sebagainya hal. Nah, itu kan pasti dilakukan dengan kesadaran ya, betul ya. Dan untuk mendukung karir dia. Begini, ada ketakutan. Ketakutan kamu? Bukan. Ini saya rasa ini ketakutan semua orang. Karena begini, ada yang namanya ketidakpuasan dalam diri. Mungkin menurut orang lain dia sudah pas, tetapi ketika dia melihat kembali seperti yang Putri bilang tadi, karena tidak ada rasa kepercayaan diri dalam dirinya, dia melihat ke cermin, oh ada yang kurang nih, padahal sudah pas. Karena sering melakukan operasi plastik dan timbul kerusakan yang muncul dalam wajahnya atau Lihatnya aduh tubuhnya. kurang pas nih, kurang Itu yang kita simetris nih. takutin. Ini kan akhirnya nambah. Takutnya seperti kayak semacam konsumsi narkoba. Takutnya seperti itu. Addicted ya jadinya. Takutnya Ya? kayak ada kecanduan dan itu bisa saja menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Oke, kita sekarang saya kembangkan nih ke dunia entertain yang sekarang lebih marak-maraknya. Oh, misalnya berbicara operasi plastik, oh sorot mata mereka ke situ. Oke, kita let's talk about K-pop idol gitu. Dari agensi mereka sendiri itu, mereka mengatakan kalau misalnya ada yang kurang deh gitu. Misalnya kamu kalau mau lebih terkenal lagi, mungkin bentuk mata kamu harus diubah deh supaya ada lipatan ganda. Kayak misalnya kalau di Korea kan misalnya mereka tidak eyelid tuh, Kak. Iya, betul. Gitu. Jadi misalnya coba deh kalau mata kamu
dibuat lagi, diubah lagi gitu. Ya pertanyaannya Mungkin apakah itu sudah salah melakukan satu penelitian belum? tujuan. Belum dilakukan penelitian. That's right. Belum Yang dilakukan seperti penelitian. yang saya Itu belum bilang pasti, tadi. Saudara Putri. Itu bukan Itu ini saja, ini karena bukan seperti yang sekedar Saudara Putri sosok- bilang, itu ini supaya bukan sekedar membooming, asumsi. supaya Bukan sekedar masyarakat melihat saja, asumsi tapi itu. belum tentu mereka melakukan Ini operasi bukan plastik. sekedar asumsi. Orang sudah percaya kalau misalnya beauty standar itu ya seperti Harus ini. seperti itu ya. Iya, Hidung gitu. mancung, mata Dilakukan punya atau tidak? lipatan, Yes. Pasti rambut pasti tebal. kan bisa begini. Kayak semacam endorsement itu kan, endorsement. Iya, Padahal dia Ya, yang di endorse kan orang yang putih, produk kecantikan Ya, yang di begini endorse saya orang jelas yang saya putih. terangkan. Endorsement itu That's tidak semua marketing. endorsement itu mereka setelah memakai produk itu baru mereka cantik. Tetapi awal mulanya mereka cantik. Iya, itu yang saya maksud makanya tadi. itu yang Mereka perlu hanya diubah, membuat gitu. booming Bukan di operasi media sosial plastiknya. saja, tapi tidak Itu yang melakukan hal perlu tersebut. diubah, teknik marketing Itu seperti itu yang harus perlu dilakukan diubah. penelitian terlebih dahulu. Ya, Betul atau itu tidak melakukan? memang saya setuju kalau misalnya ada penelitian, tapi kita lihat di sini orang-orang sering dokter seperti itu loh dari zaman ke zaman Kak, dari 2000. Sudut pandangnya yang sangat tidak Iya, bagus menurut mindsetnya saya. orang harus Baik. diubah gitu. Baik, kita sudah cukup berbicara mengenai ini, lumayan menguras tenaga dan waktu ya. Bapak Idaman aman? Aman. Bapak Idaman kayak stres sekali Bapak Idaman ya. Kita langsung saja masuk ke dalam closing statement kalian ya. Oke. Ya, dari tadi karena kenalan sudah kamu duluan, kita closingnya dari ladies first ya. Kamu mungkin punya pesan kepada mereka di luar sana yang mungkin tidak Percaya diri. Iya, bukan tidak percaya diri, tidak menerima operasi plastik ini. Oke. Bahwa seseorang itu melakukan operasi plastik itu mungkin karena kemauan dia atau dia mampu ya, why not gitu. Oke. Gimana? Jadi menurut saya tuh begini ya, perlu diubah itu mindset kalian tentang operasi plastik. Karena kalau misalnya dilihat operasi plastik itu sudah ada seperti yang Kakak bilang tadi Iya. itu sudah ada dari zaman ke zaman gitu. Iya. Jadi kita berpikir begini saja. Operasi plastik atau tidak hanya seseorang mereka menerima treatment itu sudah menjadi kepentingan atau keperluan individu Kak, gitu. Jadi misalnya begini Kak, sebagai contohnya saya mau operasi plastik nih. Kakak merasa rugi tidak? Gitu. Kalau misalnya kakak merasa rugi, well of course Karena bukan saya yang bayar. Iya, that's right gitu. Misalnya selagi operasi plastik ini tidak merugikan khalayak banyak ya, tentu saja kita harus mengurangi stereotip negatif kita terkait dengan operasi plastik ini karena itu sudah menjadi budaya turun temurun gitu. Jadi menurut saya seperti itu Kak. Itu yang perlu diubah gitu. Bukan Oke. operasi plastik yang perlu dihilangkan. Well, that's totally Oke. wrong. That's good. Itu pandangan dari seorang Putri Kanci. Yes. Oke. Pria idaman, semua wanita yang sudah duduk di sini, silakan kasih pesan kepada pria-pria di luar sana pandangan kamu mengenai operasi plastik. Ya, ini sedikit kutipan dari seorang laki-laki idaman. Enak. Semua masyarakat yang di sana, pemuda ataupun perempuan, Ya. bahwa kesempurnaan itu bukan hanya dari fisik. Ini. Kesempurnaan itu kita bisa lihat dari berbagai hal. Yang tadi ya. Entah dia cara berpikir, hatinya. Karena kecantikan yang seutuhnya dari hati, bukan dari face atau fisik. Luar biasa sekali, tepuk tangannya mana? Luar biasa ya. Closing statement yang sangat menarik. Jadi saya berharap ya, gue berharap kalian yang di luar sana yang menonton acara ini, ya, yang menonton acara ini, gue cuma mau bilang kalian harus komen, like, and share kemanapun itu, ya. Dan jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa aktifkan lonceng. Lonceng itu ditekan, ya. Semuanya. Jangan sampai saya tidak dengar itu. Kalian bilang tidak tahu mengenai hal ini. Pencet loncengnya. Kamu sudah subscribe? Sudah. Kamu? Sudah. Yakin ya, beta suruh ini tim dong cek. Nanti kalau sudah subscribe, suruh ulang ya. Kesimpulan dari gue adalah seperti ini, teman-teman. Ya, kesimpulan dari saya adalah terima diri kamu apa adanya. Ya, terima itu. Mau hidungnya pesek, kulitnya hitam, terima. Penerimaan itu penting. Acceptance tentang diri kita itu penting. Karena ketika kita menerima diri kita akan melihat semua itu menjadi baik. Ya, awalnya itu terima dulu. Begitu. Menurut saya seperti itu. Semoga bisa diterima. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Putri, kamu luar biasa, kamu cantik, kamu ganteng juga. Kita semua ini ganteng dan cantik-cantik semuanya. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat kita semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa yang saya bilang tadi, aktifin loncengnya. Oke? See you.